Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inun ala amri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ya. Tuhan yang Maha Pengampun, ya. Tuhan yang Maha Pemberi, ya. Dan Tuhan yang Maha segala-galanya, ya. Kuasa merubah keadaan dan menciptakan keadaan sesuai dengan kehendaknya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi tetap iman, Islam, ihsan, dan istiqomah di dalam mengerjakan amalan-amalan agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang kita teladani di dalam segala perilaku kehidupannya, baik itu di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah posisi berada di kolam, ya. Di situ tampak ikan sedang makan jeruan, ya, baik itu berupa telur maupun berupa usus, ya, ataupun rempelo. Gak bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Makhluk yang istilahnya itu berupa hewan maupun berupa manusia, itu kadang-kadang makanannya bermacam-macam, ya. Termasuk kalau di dalam kolam ini, ya, segala makanan yang dimakan manusia hakikatnya juga dimakan oleh makhluk ini yang berupa ikan lele, ya. Mudah-mudahan khususnya kita sebagai manusia itu tetap, ya, makhluk yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita semua ini diutus ke dunia ini yaitu untuk selalu berjuang dan berjuang. Berjuang dalam menuju hal kebaikan, berjuang dalam menuju cita-cita, berjuang dalam menuju sukses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan perjuangan ini ada beberapa trik, ya, untuk mencapai keterkaitan dengan cita-cita ataupun tujuan daripada yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara para ahli mengatakan bahwa sukses itu diperoleh dari berbagai segi. Di antaranya adanya keinginan ataupun kemauan yang betul-betul, ya. Keinginan ataupun kemauan itu kokoh, ya. Dengan adanya kemauan, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang sesuai dengan apa yang Ia mau. Jadi dengan adanya kemauan, akhirnya timbul suatu inspirasi untuk mencapai tujuan tersebut ataupun untuk mencapai cita-cita tersebut, ya. Karena setiap ada kemauan, insya Allah jalan keluar akan selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Katakan, ya, ada kemauan, insya Allah ada jalan.
Siapa yang kemauannya tinggi, insya Allah sukses. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu ada kemauan. Setelah kemauan adanya kerja keras. Nah, ini nggak boleh kita elakkan, namanya imbangan daripada kerja keras. Di sini juga kemauan yang gigih untuk mencapai suatu tujuan. Selain kemauan, itu juga adanya dukungan faktor materi ataupun faktor biaya. Jadi untuk capai suatu keinginan ataupun cita-cita apapun itu didukung dengan adanya biaya. Sebenarnya biaya itu juga relatif. Ya. Bisa jadi sederhana, bisa jadi tinggi, dan bisa jadi rendah. Sesuai dengan kita mencermatinya. Jadi biaya itu mutlak memang dibutuhkan. Ya. Sebenarnya kalau kita mampu menghemat kaitannya dengan biaya ini, ya, sembari kita jalan, kita juga insya Allah bisa memperoleh biaya tersebut. Ya. Mudah-mudahan dengan kemauan yang tinggi, dengan biaya yang cukup, ya, akhirnya kolaborasi dari dua hal tersebut didukung dengan faktor berikutnya adalah nasib. Nah, ini nasib. Faktor nasib juga sangat menentu. Ya. Walaupun cita-citanya segunung setinggi langit, kalau faktor nasib nggak ada ya bisa jadi. Nah, ini jangan sampai kita salah kaprah ya. Mungkin seseorang yang belum mencapai suatu cita-cita, ya, itu keterkaitan dengan permintaan bahwa siapa yang meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan beri. Ya. Dengan catatan tentunya kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Mengikuti Allah, mengikuti Rasul, mengikuti pemimpin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iming-iming ya, iming-iming cita-citamu akan berhasil kata Allah, dengan catatan kamu ikuti Allah, ikuti Rasul, dan ikuti pemimpin. Kita harus taat dulu kepada Allah, taat dulu kepada Rasul, dan taat dulu kepada pemimpin. Jadi ya nggak semudah kita berdoa begitu saja ya, berdoa langsung dikabulkan, enggak. Tetapi itu merupakan suatu proses. Ya, proses manakala di dunia ini belum terkabulkan, insya Allah urusannya di akhirat nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita tulus, kita harus percaya bahwa nanti di akhirat pun insya Allah itu rahasia Allah. Ya, dalam risalah ilmu nanti di akhirat itu insya Allah apa yang belum terkabulkan insya Allah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tiga hal tersebut ya, ada motivasi tertentu ya. Di antaranya kita nggak boleh bermalas-malas ya, dalam bekerja, dalam kita beribadah pun ya, dalam usaha apapun ya, buang jauh-jauh sifat malas ya. Kalau dalam istilah peribahasa itu rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya ya. Rajin itu pangkalnya pandai, kalau hemat itu pangkalnya kaya. Nah, sekarang kalau malas ya, malas itu ya tentunya akhirnya berujung pada kegagalan ya, ketidakberhasilan ya. Bahkan ya bisa jadi timbul hal-hal yang fatal ya. Udah malas kemudian gagal ya. Kemudian terjadi hal-hal yang fatal
fatal di sini bisa jadi ya mungkin timbul hal-hal yang tidak diinginkan ya, akibat sifat yang ia miliki, malas. Nah, makanya Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan ya, kepada umatnya apabila umatnya nanti mempunyai sifat pemalas ya, pemalas. Jadi jangan memiliki sifat malas, karena kalau kita malas ya, segala keinginan akan tertunda ya. Karena apa? Yaitu dikit-dikit malas, dikit-dikit malas, dikit-dikit malas ya. Seorang anak aja kalau dikasih tugas sama gurunya malas ya, nanti kena hukuman, kena sanksi ya. Bahkan bisa jadi tidak dapat nilai. Begitu juga kalau kita bekerja. Kalau kita bekerja malas, ya hasilnya juga kurang maksimal, ya. Hasilnya kurang memuaskan. Jadi walaupun bagaimana, tentunya kita menjadi insan itu harus rajin, ya. Karena dikatakan tadi, kalau kita rajin, insya Allah, ya, nanti akhirnya pandai. Nah, rajin di sini tentunya kita banyak-banyak belajar, dan belajar ini merupakan suatu proses yang tiada habisnya ya, tiada habisnya. Seorang murid ya itu menuntut ilmu, kata gurunya silahkan belajar ke guru yang lain, seterusnya silahkan belajar ke guru yang lain, silahkan belajar ke sekolah yang lebih tinggi. Bahkan ya, kalau ingin ilmunya itu betul-betul ya, paten, itu katanya harus kita belajar lebih dari 40 guru. Nah, ini harus belajar lebih dari 40 guru ya, bisa jadi ya 40 tingkatan, karena betapa pentingnya suatu ilmu ya. Ilmu itu sangat-sangat penting, karena kalau ingin sukses ya, dunia akhirat, itu syaratnya juga harus dengan ilmu. Ingin bahagia dunia, ilmu. Ingin bahagia akhirat, ilmu. Dan kalaupun toh kita ingin bahagia dua-duanya ya, baik di dunia ini maupun di akhirat, itu juga kaitannya dengan ilmu. Makanya kita jangan bermalas-malas ya, kalaupun toh ada majelis-majelis ilmu ya, kita jangan malas-malas untuk mendatanginya. Begitu juga kalau ada buku-buku pelajaran ya, yang bermanfaat ya, jangan kita bosan untuk membacanya. Kalau dunia elektronik sekarang ya, kalaupun toh ada dari WhatsApp ya, dari berbagai informasi yang ada di dalam handphone ataupun di dalam dunia elektronik ya, kalau kita melihat hal yang baik, nggak ada salahnya ya, kita petik hikmahnya, kita ambil yang baik. Yang tidak baik tentunya kita tinggalkan ya. Jadi betapa pentingnya suatu ilmu ya. Lebih penting lagi ya, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat ini kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, sementara mencari ilmu ada yang bilang gampang, tapi mengamalkan ilmu yang kita perlu itu ada yang bilang sulit. Ini tergantung pada pribadi kita masing-masing. Mau gampang, mau sulit, itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Kembali lagi masalah kemauan. Kalau memang betul-betul kita ada kemauan, tentunya ya, untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh, insya Allah ya, insya Allah nanti akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita betul-betul ya, punya kemauan tinggi, insya Allah dengan kemauan yang tinggi tersebut, insya Allah ya, nanti
uh, segala hal yang menghalangi dalam mencapai suatu tujuan, insya Allah ya, akan digilas ataupun akan dapat kita lewati dengan baik. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita jauhi sifat malas, karena dengan malas ya, akan menimbulkan berbagai masalah yang bisa jadi masalah tersebut pada diri kita, pada keluarga, dan juga pada masyarakat. Bahkan kaitannya dengan malas di sini tentunya ada berkaitan dengan miskin ataupun ketidakmampuan seseorang. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan ya, jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Nah, itu Rasulullah SAW pun berpesan ya, jangan kau tinggalkan keturunanmu ya, keluargamu dalam keadaan lemah. Maksudnya di sini apa? Ya tentunya lemah ekonomi, ya, lemah akan ilmu pengetahuan, ya. Bisa jadi juga lemah akan fisik kita. Ya. Jadi penafsiran lemah di sini bisa jadi beberapa hal, bisa jadi ekonomi, ya. Bisa jadi ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang lain. Ya. Dan juga bisa jadi fisik ataupun mental kita. Jadi mari sama-sama tentunya kita berusaha, kalaupun Rasulullah SAW mengatakan jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah, tentunya kita berusaha untuk belajar. Bahkan Rasulullah katakan juga, tuntutlah ilmu ya, dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Bahkan dalam situ katakan sampai ke liang lahat, berarti kita posisi meninggal pun seolah-olah masih menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Maksudnya dalam hal ini adalah sampai kita meninggal dunia, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan di situ dikatakan laki-laki dan perempuan hukumnya sama dalam soal menuntut ilmu. Ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Dan dikatakan juga tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina ya, negeri Cina itu ya sangat-sangat jauh, karena orang-orang Cina itu ilmunya juga Masya Allah ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ilmu yang tinggi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jauhi sifat malas ya. Nah, untuk supaya kita tidak malas, tentunya kita banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya kita dijauhi ya, jauhkan dari segala hal ataupun segala godaan yang sifatnya itu dari setan dan sebangsanya. Karena hakikatnya setan itu mengajak kepada sifat-sifat yang tidak baik, termasuk diantaranya adalah sifat pemalas itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus disibukkan dengan bekerja ya. Bekerja dan bekerja, tentunya sesuai dengan bakat ataupun kemampuan kita masing-masing. Dan khusus ya, sebelum kita bekerja tentunya kita harus berdoa agar apa yang kita kerjakan itu ya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita nggak boleh istilahnya itu
hanya merenung dan merenung saja, tetapi perlu ya tindak lanjut, yaitu proses bekerja. Tentunya bekerja di sini mengharap daripada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ulasan ini bisa mengunggah kita ya, sehingga kita ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan tentunya kita berharap semuanya mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemudahan ya, kemudahan di dalam hal amal agama. Karena insya Allah ya, dengan ilmu agama hidup kita akan menjadi lebih terarah ya. Dengan agama hidup kita menjadi terarah ya. Itu dengan ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu dunia khususnya ya, hidup kita juga akan menjadi mudah ya. Katakan tadi, ilmu dunia, ilmu akhirat harus kita kuasai. Insya Allah dengan ilmu dunia, ilmu akhirat kita kuasai, itu ini akan menjadi mudah dan juga akan terarah dan juga akan indah. Itulah namanya hidup di dunia. Insya Allah juga kita boleh bahagia, di akhirat pun kita juga berusaha untuk bahagia. Mudah-mudahan sekelumit apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.